Baik, apakah Anda seseorang yang sedang mencari cara bagaimana menghasilkan uang dari internet, atau apakah Anda seorang pekerja yang mempunyai banyak waktu luang dan ingin mendapatkan sampingan dengan cara hanya bermodalkan handphone atau laptop dan jaringan internet? Maka di video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa rekomendasi pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dari internet dan tentunya bisa dilakukan di mana saja dan hanya bermodalkan handphone atau laptop atau PC dan jaringan internet. Maka tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip karena video ini akan sangat bermanfaat untuk Anda semua. Sebelumnya bagi yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa like, kemudian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel ini seputar bisnis dan keuangan. Karena di sini saya akan membahas tips dan trik bisnis atau cara menghasilkan uang dari internet untuk pemula. Dan jika ada pertanyaan silakan jangan sungkan untuk komentar di bawah ya, komentar di bawah. Nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua. Disclaimer dulu dari saya bahwa semua rekomendasi pekerjaan dari saya ini adalah pekerjaan yang berpusat di dunia digital. Di era digital ini banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan di mana saja bahkan di rumah yang hanya membutuhkan handphone, laptop, atau perangkat komputer lainnya, dan semua pekerjaan ini akan berhasil jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian konsisten dan tekun dalam menjalankan pekerjaan ini. Karena semua pekerjaan akan berhasil jika dilaksanakan dengan atau dilakukan dengan tekun dan konsisten. Number one. Untuk yang pertama, cara menghasilkan uang di internet itu dengan cara menjadi dropshipper. Sebetulnya apa sih Kak itu dropshipper? Seorang dropshipper adalah seorang yang memasarkan produk orang lain atau produk dari supplier dengan cara memasarkannya di platform-platform atau e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, atau di media-media sosial seperti di Facebook, TikTok, Instagram. Jadi seorang dropshipper itu hanya memasarkan produknya saja. Jadi tidak menstok produk. Kalau seorang reseller itu dia menstok produknya tuh ya. Nah, kalau dropshipper itu hanya mengambil foto produknya saja. Saya kasih contoh sedikit ya. Misalkan kita sudah menemukan satu supplier yang cocok untuk produknya kita pasarkan. Kita ambil contoh produk rumah tangga ya. Nah, kemudian kita ambil fotonya. Kalau si suppliernya itu dekat dengan rumah kita atau masih di daerah kita, kita bisa ambil fotonya secara langsung. Kemudian kita pasarkan di Shopee, Lazada, atau di e-commerce yang lain, uploadkan ya, diuploadkan. Kemudian ketika ada orderan, setelah kita pasarkan ada orderan, nah kita tinggal menghubungi si supplier atau yang punya produk tersebut. Jadi biarkan dia yang mengirimkan barangnya. Nah, tugas kita sebagai seorang dropshipper intinya hanya memasarkan saja gitu. Hanya memasarkan saja produk tersebut. Terus kita mendapatkan keuntungan dari mana? Nah, keuntungannya, jadi ketika kita mengupload produk tersebut di e-commerce, misalkan contoh Shopee ya, kita upload produk itu di Shopee, misalkan harga barang dari si supplier itu harga barangnya misal 10.000. Nah, kita upload atau kita pasarkan harga barangnya menjadi 15.000. Nah, otomatis si customer, si pembeli itu membeli barang itu dengan harga 15.000 ke kita. Nah, setelah itu kita menghubungi si supplier dan membayarnya dengan harga di awal tadi yang 10.000. Nah, jadi kita punya keuntungan 5.000 dari barang tersebut. Nah, singkatnya menjadi dropshipper itu seperti itu. Meskipun pembahasannya nanti bisa panjang karena ada cara-caranya untuk menjadi seorang dropshipper. Nanti di video selanjutnya atau di video yang lain ada pembahasan saya tentang menjadi seorang dropshipper. Number two. Cara menghasilkan uang di internet yang kedua adalah menjadi seorang afiliator. Menjadi seorang afiliator hampir sama dengan menjadi seorang dropshipper. Bedanya kalau menjadi seorang afiliator itu hanya mengcopy link produknya saja. Kemudian keuntungannya si penjual atau si supplier tangan pertamanya itu yang menentukan. Misalkan kita menjadi seorang afiliator produk
rumah tangga juga seperti tadi ya. Nah, dari si supplier itu harganya 10.000. Kemudian si supplier menentukan komisi untuk seorang afiliator atau untuk yang menjual produknya Rp2.000 atau 20% dari harga produknya. Nah, ketika kita menjual barang satu produk, kita otomatis mendapatkan komisi dari penjualan tersebut gitu. Jadi bedanya kalau dropshipper kita yang menentukan margin keuntungannya, kalau menjadi seorang afiliator itu sudah ditentukan oleh si suppliernya, berapa komisinya, berapa persen untuk setiap produk yang terjualnya. Untuk menjadi seorang afiliator, kita tidak perlu membuka toko online, kita hanya perlu meng-sharekan saja, mengcopy linknya. Contoh ya, yang sekarang lagi marak itu kan menjadi afiliator di TikTok Shop dan di Shopee. Nah, di situ kan banyak penjual-penjual yang menguploadkan produk, kemudian di situ juga dicantumkan komisi dari tiap produk terjualnya berapa untuk seorang afiliator. Kita hanya tinggal klik produknya saja, kemudian salin linknya, kemudian kita pasarkan melalui beberapa media sosial kita. Nah, di deskripsinya kita cantumkan link produk yang kita copy tadi. Nah, ketika ada seorang pembeli atau seorang yang menonton video kita dan tertarik dengan video yang kita buat, terus mengklik link produknya dan si pembeli itu membeli di toko supplier kita, maka otomatis kita akan mendapatkan komisi dari penjualan produk tersebut. Sama halnya dengan di Shopee juga seperti itu. Atau bagaimana cara mengiklankannya di media sosial lain seperti di Facebook, di Instagram. Tata cara dan polanya sama. Kita hanya membuat video, misalkan tadi produknya lebih spesifik lagi ya, misalkan sepatu lah ya. Misalkan sepatu nih. Sepatu sneaker misalkan ya, sepatu sneaker. Lebih bagus kita punya sampel produknya, kita buat video semenarik mungkin supaya si yang menonton video kita itu tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, setelah kita video, edit dan sebagainya, setelah itu kita uploadkan di media sosial kita, di Facebook, Instagram, dan jangan lupa di bawahnya di deskripsinya itu dicantumkan link pembelian produknya atau link dari si supplier yang menjual produk tersebut. Nah, link itu apa sih? Barangkali ada yang belum tahu link. Jadi link itu adalah tautan. Tautan untuk menuju ke produk tersebut. Untuk satu video yang kita buat itu bisa diupload di beberapa media sosial ya, tidak hanya di TikTok saja atau di Shopee saja. Karena di e-commerce sekarang sudah ada fitur-fitur seperti media sosial. Jadi bisa upload video juga ya. Termasuk di Shopee udah ada fitur itu ya. Udah ada seperti short video gitu seperti di YouTube. Nah, bisa di Facebook kan, Facebook, kemudian Instagram, YouTube, Short juga bisa ya. Kemudian di media sosial lain, di status WhatsApp bisa juga ya. Jadi kesimpulannya, menjadi seorang afiliator, kita hanya memasarkan produk dari supplier saja. Dan kita mendapatkan komisi dari setiap produk yang terjual melalui tautan yang kita buat atau link tautan yang kita salin. Number 3. Ya, untuk cara menghasilkan uang di internet yang ketiga adalah menjadi seorang freelance atau pekerja lepas. Saat ini sudah banyak situs atau website yang menjembatani seorang konsumen dan penyedia jasa. Bagaimana sih cara menjadi seorang freelance dan bagaimana kerjanya? Contohnya, kita punya keahlian di bidang edit video atau editing foto, atau punya keahlian mengetik secara cepat. Nah, kita bisa memasarkan jasa kita itu di website-website yang sudah banyak sekarang ya, seperti Freelancer, kemudian 1000 Lancer, kemudian ada Fiverr. Nah, di website tersebut kita bisa join, bisa daftar menjadi seorang freelancer atau seorang pekerja lepas. Di sana, di website tersebut akan dipertemukan seorang yang membutuhkan jasa dan si penyedia jasa. Nah, misalkan saya seorang freelance yang mempunyai keahlian editing video ya.
Nah, di situs tersebut, di beberapa situs yang tadi saya sebutkan, kita bisa mencari permintaan dari si konsumen atau yang membutuhkan jasa. Di sana kita bisa cari apakah ada yang membutuhkan jasa edit video, dan biasanya di situs-situs tersebut update setiap hari, selalu ada permintaan jasa. Hanya kekurangannya kita harus bersaing dengan freelance-freelance yang lain. Setelah kita mendapatkan konsumen atau yang membutuhkan jasa, kita tinggal kirimkan portofolio kita ke si konsumen yang membutuhkan jasa kita. Nah, kalau kita punya sampel hasil edit video kita, kalau tadi misalkan saya punya keahliannya di bidang editing video ya, kita tinggal tempelkan di profil kita, kemudian kita bisa kirimkan juga ke si customer yang membutuhkan jasa tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, menjadi seorang freelancer itu susah-susah gampang, dan harus bersaing dengan freelance yang lain untuk mendapatkan kepercayaan customer atau yang membutuhkan jasa. Tapi menjadi seorang freelance bisa sangat mudah ketika kita sudah mempunyai rating yang baik, ketika kita sudah mempunyai ulasan yang baik. Jadi si konsumen atau yang membutuhkan jasa itu melihat dari ulasan tersebut gitu. Kalau kita sudah mempunyai ulasan yang bagus, akan sangat tinggi persentasenya si konsumen mau memakai jasa kita. Nah, jadi susahnya itu di awal ya, susahnya di awal. Nah, karena yang saya katakan di awal tadi, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini perlu keuletan, ketekunan, dan konsistensi. Number 4. Untuk cara menghasilkan uang dari internet yang keempat adalah menjadi seorang konten kreator. Untuk menjadi seorang konten kreator yang bisa menghasilkan uang itu sekarang tidak hanya di platform YouTube ya, tapi di Facebook, Instagram, TikTok juga seorang konten kreator bisa menghasilkan uang dari video-video yang dia buat. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus mempunyai peralatan yang maksimal, yang canggih, atau yang mahal-mahal untuk menjadi seorang konten kreator? Jawabannya tidak mesti kalau menurut saya ya. Tidak mesti, karena ada beberapa teman saya yang menjadi seorang konten kreator itu hanya bermodalkan handphone saja. Kemudian mic-nya hanya menggunakan headset biasa atau mic bawaan HP handphone tersebut gitu. Dan videonya, viewersnya bisa banyak ditonton dan sudah monetize gitu ya, sudah menghasilkan uang dari video-video tersebut yang dia buat. Caranya seperti apa? Salah satu contohnya hanya membagikan tutorial saja, membagikan tutorial misalkan rekam layar ya, rekam layar di handphone, kemudian kita bagikan tutorial cara misalkan membuka toko di TikTok, atau kalau kontennya tentang teknologi, misalkan cara merubah tema atau wallpaper di HP Xiaomi Redmi Note 8, misalkan seperti itu. Banyak cara untuk menjadi konten kreator, jadi tidak perlu melulu memakai alat-alat yang canggih atau yang mahal untuk dukungan visual dan audionya, karena kebutuhan setiap orang atau setiap penonton itu berbeda-beda. Jadi intinya untuk menjadi seorang konten kreator bisa dilakukan oleh siapa saja dan di beberapa platform media sosial. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa di YouTube, Facebook. Sekarang ada Facebook profesional yang perusahaannya satu perusahaan dengan Instagram. Jadi ketika Facebook bisa monetize, Instagram juga otomatis dimonetasi ya. Kemudian bisa juga di TikTok ya. Di TikTok juga bisa. Nah, itulah beberapa cara atau rekomendasi untuk menghasilkan uang di internet, dan modalnya minim. Saya tidak menyebutkan tanpa modal, tapi modalnya minim sekali, hanya bermodalkan handphone atau laptop dan jaringan internet saja. Dan bisa dikerjakan di mana saja, termasuk bisa dikerjakan di rumah. Bagi sobat-sobat yang tertarik menjalankan aktivitas tersebut atau menjalankan pekerjaan tersebut, silakan, tidak ada salahnya untuk dicoba. Tapi sekali lagi, semua pekerjaan itu atau semua yang kita lakukan bisa berhasil dengan ketekunan, keuletan, dan konsistensi. Dan tidak lupa dengan doa. Karena ikhtiar tanpa doa itu sama saja dengan bohong. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lain lagi yang bermanfaat dari saya. Terima kasih, saya Suntara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.